Tes. Tes. Astaghfirullahaladzim, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan fiddin wa akhwatu fillah, juga kepada DKM Mushola Al-Hikmah Cirebon, juga pada teman-teman dari komunitas pemuda hijrah Cirebon, juga kepada seluruhnya teman-teman yang hadir pada hari ini di mushola ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita hari ini menjadi sebuah ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berbicara tentang tauhid dan corona, betul? Judulnya apa? Tauhid di masa pandemi. Penting. Banyak orang yang berbicara di masa pandemi tentang vaksin. Itu memang harus dibicarakan. Kalau mereka ingin bicara ke sana. Ada orang berbicara tentang social distancing, menjaga imunitas tubuh. Itu pun penting. Tapi ternyata ada orang yang lupa bahwasannya yang lebih penting adalah tauhid, iman kepada Allah. Maka membicarakan tauhid di masa pandemi itu seharusnya lebih dahulu sebelum membicarakan tentang obat, bagaimana adanya pandemi. Kita bukan berarti tidak mengatakan tidak adanya obat. Nanti kita bicara bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini. Intinya kita berbicara tentang tauhid dan pandemi. Kenapa kita bicara tentang tauhid? Dan apa hubungannya dengan pandemi? Tauhid dan pandemi ini satu keterkaitan yang sangat erat. Orang kalau tauhidnya hilang di masa pandemi ini ada, maka akan was-was dalam dirinya, gelisah, walaupun dia sudah menempuh sebab, takut, cemas. Sampai sebagian mereka ada sampai hari ini nggak mau sholat Jumat gara-gara takut sama pandemi. Begitu pandemi nggak ada, tetap nggak sholat Jumat, Pak. Ternyata bukan karena pandemi, ya subhanallah. Tapi mumpung ada pandemi, dia bilang, maaf Pak, saya nggak Jumatan. Subhanallah.
Tauhid jika ada dalam jiwa seorang muslim, maka tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Loh, kalau gitu kita nggak takut sama pandemi, Ustaz? Bukan. Kita ingin bicara apa yang lebih kita besarkan dalam diri kita, apa yang lebih kita agungkan, dan apa yang lebih kita takuti dalam diri kita. Boleh kau takut dengan harimau, itu manusiawi. Tapi ketika Allah di hadapanmu, maka Allah lebih harus kau takuti. Boleh kau takut dengan suatu penyakit, fafirru minal majdum, kata Rasulullah, larilah dari penyakit yang menular, kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Boleh lari dari singa, tapi tauhid kepada Allah harus dijaga. Tidak ada tauhid, maka akan lahir kebimbangan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan, akan lahir kewaswasan, akan lahir akhirnya kekerdilan jiwa dan ketakutan yang berlebihan. Bagaimana seorang muslim menghadapi dan menyikapi masalah ini? Yang pertama, harus ketahui bahwasannya semua yang ada adalah ciptaan Allah. Gak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini kecuali pasti Allah yang mengadakannya. Sekecil apapun dia, pasti keberadaan dia ada yang menciptakan. Apakah mungkin ada sesuatu yang tidak ada menciptakannya? Gak mungkin. Allah berfirman dalam Quran, Allahu khaliqun kullu syai'. Allah khaliq kullu syai'. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allah khaliq, Allah yang menciptakan kullu syai'in, segala sesuatunya. Yang besar, yang kecil, Allah yang menciptakan. Yang baik, mungkin yang jelek menurut kita, Allah yang menciptakan. Bahkan Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan kita pun ciptaan Allah, Pak. Ini kalau kaitannya dengan takdir, maka apapun yang kita perbuat itu adalah kehendak Allah. Allah kehendaki, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bahkan tidak ada yang bergerak, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati, itu pasti atas kehendak Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, dengan kadarnya. Wa ma min dabatin illa huwa akhidu binasiyatiha. Tidak ada satupun yang melata, yang hidup kecuali Allah yang menggenggam ubun-ubunnya. Wabah, virus itu makhluk. Apakah makhluk ini tidak ada yang menciptakan? Ada. Siapa yang menciptakannya? Allah yang menciptakan. Maka kita sadari, kita yakini bahwasannya tidak akan mungkin makhluk itu tidak ada penciptanya. Dan tidak akan mungkin makhluk itu bisa hidup sendiri. Dan tidak akan mungkin makhluk itu bisa dia bermutasi dan berpindah dengan sendirinya tanpa izin Allah. Dan tidak akan mungkin makhluk itu bisa berkembang dengan sendirinya tanpa Allah yang memberikan dia kekuatan dan kemampuan melakukan. Betul tidak? Mungkinkah manusia, mungkinkah makhluk itu berubah sendiri tanpa izin Allah? Gak mungkin. Kalau kita pahami, kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard. Rasulullah mengatakan Allah telah menuliskan maqadir, takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alaf. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Waqala arsyu 'alal ma, dan arsinya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Artinya apapun yang terjadi di alam ini itu enggak mungkin ada yang bisa keluar daripada kehendak dan ciptaan Allah.
angin yang bergerak, yang meniup, bahkan mungkin pasir yang berbutir, atau bahkan hewan yang sekecil apapun yang kita lihat dan kita tidak bisa lihat, itu semua ciptaan Allah, dan Allah tahu dengan rinci berapa jumlah yang telah Dia ciptakan. Berapa virus yang Allah ciptakan, Allah tahu. Berapa jumlah pasir yang Allah ciptakan di alam semesta ini, Allah tahu. Berapa makhluk di alam semesta ini, Allah tahu. Secara rinci Allah tahu semua, dan Allah tahu bagaimana makhluk itu bisa berkembang dan makhluk itu bisa mati, karena Dia yang menciptakannya. Kalau kita pahami itu, berarti ini makhluk punya siapa, Pak? Punya Allah. Berarti yang mengembangkannya siapa, Pak? Allah. Yang mematikannya kalau begitu siapa? Allah. Kalau begitu, siapa yang paling kita butuhkan untuk menghadapi makhluk ini? Allah. Allah yang paling kita butuhkan. Sebagian orang yang luar biasa, Pak, ketika dulu belum ada vaksin yang begitu menyebar di negeri kita, sebagian orang ada yang siap mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk suntik vaksin ke Amerika. Untuk mencari vaksin yang terbaik, dia keluarkan duit puluhan juta agar dia mendapatkan vaksin yang dia anggap vaksin ini akan menjaga diri saya. Pergi ke negeri yang paling jauh dengan biaya yang mahal, siap. Tapi dia lupa masjid di sebelah rumahnya nggak pernah dia singgahi dengan alasan takut corona. Ketika dia pergi ke negeri jauh, dia nggak takut. Ketika dia sibuk dengan dunianya, dia nggak takut, nggak ada alasan itu. Tapi ketika sudah diajak ibadah, tiba-tiba keluar alasan itu. Ya subhanallah. Padahal yang paling besar yang harusnya kita siapkan sebelum kita menyiapkan semuanya, siapkan di diri kita Allah. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua orang tahu ini. Gak ada orang yang gak tahu ini. Tapi berapa banyak orang yang menancapkan itu dalam hatinya, sehingga mereka mengerti bahwasannya imun yang pertama kali yang harus mereka tingkatkan adalah imunnya iman. Imun iman yang harus kita tingkatkan. Kalau Allah nggak inginkan kena, maka tidak kena. Kalau Allah inginkan kena, maka kena walaupun dia di dalam rumahnya. Kalau inginkan dia hidup, maka dia hidup, tidak akan ada yang bisa mematikan. Kalau Allah ingin matikan, dia akan mati walaupun manusia menjaganya dengan beraneka ragam. Yakinlah Allah yang menjaga kita. Fa'lam anna ummata law istama'at ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak wa nistama'u ayadurruka bi syai'in. Ketahuilah, kata Rasulullah, ketika Rasulullah mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ketika itu masih kecil. Bahkan Rasulullah manggil dia ketika itu ya gulam, wahai gulam, anak kecil. Apa yang ditanamkan Rasulullah? Ketahuilah kalau seandainya manusia berkumpul, seluruh makhluk berkumpul, an yanfa'uk, memberikan manfaat kepada dirimu, lam yanfa'uk, tidak akan pernah mereka bisa memberikan manfaat kepada dirimu kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u, kalau seandainya semua manusia berkumpul, yang pertama yang terakhir, jin dan manusia berkumpul, ala yadhurruk, mencelakakan dirimu, lam yadur, mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering, artinya takdir sudah tertulis. Orang mukmin yakin dia akan ada yang bisa memudaratkan dia kalau bukan Allah yang mengizinkan. Tidak ada yang bisa memanfaatkan dia kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka orang mukmin yang pertama kali dia tanamkan dalam dirinya ketika tertimpa wabah, Allah. Mau kemana kalau bukan ke Allah? Mau kemana minta tolongnya kalau bukan kepada Allah? Minta tolong kepada makhluk.
akan menjadi kekecewaan dan kelemahan. Minta tolong kepada makhluk akan mengantarkan kepada kelemahan jiwa. Tapi minta tolong kepada Allah, kembali kepada Allah, yakin kepada Allah, menguatkan iman, menguatkan jiwa, menguatkan seorang mukmin bahwasannya saya punya Allah. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang banyak mengajarkan kepada kita bahwasannya tawakal itu adalah bagian daripada iman. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam Quran, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan nih antara iman dan tawakal. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Artinya, semakin besar tawakal kalian, semakin besar ketergantungan diri kepada Allah, semakin baik keimanan. Tapi semakin besar ketergantungan kepada makhluk dan menomorduakan Allah, semakin menunjukkan kelemahan iman. Orang mukmin yang dia besarkan pertama kali adalah ketergantungan diri kepada Allah. Maka kalau tahu dia ini, dia mengerti bahwasannya itu adalah ketergantungan diri kepada Allah yang harus dibesarkan dalam diri, maka dia tahu dia harus berinteraksi dengan Allah. Bagaimana berinteraksi dengan Allah? Doa. Berdoa. Doa termasuk salah satu cara kita menjaga dari segala bentuk kejelekan. Bismillahi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan ada yang bisa memudaratkan engkau. Ini doa dibaca 3 kali. Rasulullah mengatakan kalau kau baca doa ini 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan engkau sampai sore. Kalau kau baca ini di sore 3 kali, tidak akan ada yang bisa memudaratkan engkau sampai pagi. Bismillahi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah tidak akan ada yang bisa memudaratkan. Adakah yang bisa memudaratkan kita kalau Allah ingin memberikan kita manfaat? Tidak ada. Maka jiwa seorang mukmin, ketergantungan dia kepada Allah itu ada di dada, di hati, di doa, di tawakal, di keimanan. Kemanapun dia pergi, dia bawa. Kemana, di waktu kapanpun ada bersamanya, tidak akan pernah tertinggal karena ada di dalam hatinya. Dia tawakal kepada Allah, ada di hatinya. Berbeda dengan sebagian orang yang tawakalnya diletakkan pada benda, maka benda bisa tertinggal. Yang tawakalnya diletakkan di gelang, yang tawakalnya diletakkan di cincin, yang tawakalnya diletakkan di tulisan-tulisan yang diselipkan dalam dompetnya. Maka ketika dompetnya tertinggal, dia pergi, dia khawatir, dia cemas. Yang menjaga saya tertinggal. Subhanallah. Orang mukmin yang menjaganya nggak pernah tertinggal karena ada di hatinya Allah. Ada dalam keyakinannya Allah. Dimanapun, kapanpun ada di dalam hatinya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang beriman. Ini akidah orang Islam. Kemudian kalau kita tahu semua ini makhluk Allah, semua ini rencana Allah dan semua ini perbuatan Allah, kenapa Allah lakukan ini? Walaupun sebenarnya kita nggak boleh bertanya kenapa Allah berbuat. Allah berbuat sesuai kehendaknya, tapi pasti Allah melakukan sesuatu ada hikmahnya, ada sebab. Tidak akan mungkin tidak akan sebab. Semua ada sebab dan ada akibat. Maka diantaranya adalah ini semua kita yakini agar Allah memberikan kepada kita introspeksi agar beramal soleh. Gak ada musibah, gak ada wabah, gak ada penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Semua itu adalah pelajaran. Kecemasan, ketakutan, kelaparan, kelemahan,
bahkan apapun yang kita alami, itu salah satunya Allah ingin mengajarkan kepada kita, fafirru ilallah, larilah engkau menuju Allah. Lari dari kelemahan, lari dari ketakutan, lari dari kecemasan, lari dari masalah, lari dari kelaparan. Kemana kita mau lari? Lari dari musibah, lari dari wabah. Kemana kita mau lari? Fafirru ilallah, larilah kita menuju Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, lam tadhar fahisyah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wa auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Dalam riwayat disahihkan oleh Syekh Albani dari riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, tidaklah fahisyah dosa, zina itu fahisyah, homoseksual itu fahisyah, dosa-dosa yang besar, tapi terang-terangan. Tidaklah dosa besar itu terang-terangan di satu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan mengatakan kami berzina, gak malu lagi. Apa akibatnya? Illa fasya fihim ta'un, kecuali Allah akan sebarkan di tengah mereka wabah. Wabah yang bagaimana? Wal auja, penyakit, kelaparan, lam takun madat, yang belum pernah ada sebelumnya. Orang bingung, tiba-tiba ada penyakit ini. Siapa tiba-tiba, bagaimana tiba-tiba ada? Rasulullah sudah mengatakan, lam takun madat qabla, yang belum pernah ada fi aslafihim, sebelum mereka, alladzi madaw. Ternyata sebabnya adalah dosa, sebabnya adalah maksiat. Lah Ustaz, kalau sebabnya maksiat, kan kami enggak maksiat Ustaz. Kalau sebabnya dosa, fahisyah, alhamdulillah Ustaz, Anda enggak ikut fahisyah. Bisa jadi karena kita diam dari maksiat. Orang maksiat terang-terangan dengan bangga, dengan senang, semua orang menyambut dengan baik. Tapi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang islami, dia sendirian di pinggir seolah-olah orang yang kecil hati. Kemaksiatan menjadi besar hati, menjadi dipandang, dihormati, tapi keislaman, keistiqomahan, megang teguh agama dikucilkan. Kemaksiatan menjadi kebanggaan, pegang teguh Islam menjadi kerendahan. Bisa jadi ini sebab Allah berikan wabah. Orang bilang enggak Ustaz, itu gara-gara makan binatang, binatangnya lalu dimakan, lalu penyakitnya tumbuh ke manusia. Iya, itu sebab duniawi. Semua ada sebabnya. AIDS, HIV sebabnya karena berganti pasangan. Iya, itu sebabnya. Tapi kenapa bisa keluar? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menumbuhkannya? Allah. Rasulullah mengatakan sebabnya adalah fahisyah, sebabnya adalah dosa. Maka katakan dalam sebuah ayat dalam surat Ar-Rum ayat 41, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Ya subhanallah Pak, zaman sekarang, kalau zaman dulu orang-orang musyrikin zaman dulu, mereka itu melakukan kemaksiatan di daratan. Kalau mereka sedang menaik kapal, lalu terombang-ambing dengan kapal besar, da'allahu mukhlisin lahu fi, mereka doa kepada Allah ikhlas, takut tenggelam. Tapi orang sekarang Pak, dhaharul fasad fil barri wal bahr, kata Allah, telah nampaklah jelas terang-teranganlah kefasadan, kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu semua karena ulah tangan manusia. Liyadzuquhum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi ternyata tujuannya satu, fafirru ilallah, agar semua kita kembali kepada Allah, agar kita semua merasa bahwasannya tidak ada tempat meminta pertolongan, tidak ada tempat bertawakal, tidak ada tempat bertobat, tidak ada tempat untuk mengadu masalah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan
Satu makhluk yang kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mungkin tidak bisa terlihat oleh mata kita, tapi menakutkan dan menjadikan seluruh tatanan dunia ini berubah. Semua orang akhirnya diam di rumah. Semua orang akhirnya meninggalkan perdagangan. Bahkan semua orang bisa jadi meninggalkan silaturahmi karena dia takut. Apa sebabnya? Allah berikan mereka wabah, ujian. Bahkan Allah mengatakan ketika kisah, ini sebuah kisah ya, kisah ketika meninggalnya Abraha. Kita ingat Abraha? Siapa Abraha? Orang yang ingin menyerang Ka'bah. Di dalam sebuah riwayat dia menyerang Ka'bah dengan pasukannya, tapi ingat, sebagian ulama mengatakan dia tidak mati dilempar oleh burung ababil. Tetapi burung ababil itu melempar batu sehingga gajah-gajah ini lari dan pasukan lari. Abraha ketika itu lari tapi tidak mati karena kena burung ababil. Dia lari terkena penyakit. Penyakit apa yang dia kena? Disebutkan oleh para ulama tafsir, dia terkena oleh penyakit yang penyakit itu tidak tahu tiba-tiba kulitnya dimakan oleh hewan kecil. Jika termakan kulitnya itu, maka dagingnya pun termakan. Jika dagingnya termakan, maka akan termakan pula sendi-sendi tulangnya, maka tulang belulangnya jatuh satu persatu. Penyakit apa itu? Nggak kelihatan. Bahkan taun dulu, taun di zaman para ulama, di zaman para sahabat, itu penyakit yang hampir mirip seperti itu. Kalau sudah dia terkena luka di tangannya, maka luka itu akan terus membesar, akhirnya persendiannya pun kena, lalu copot jari jemarinya. Jika dia terletak di telinga ini luka, sedikit demi sedikit terkoyakkan ini luka, terus membesar sampai telinganya jatuh. Ya subhanallah. Apakah kita merasakan itu zaman ini? Belum. Apa yang kita rasakan sekarang? Batuk pilek. Batuk pilek seluruh dunia udah panik, dan betul ternyata yang menyebabkan sesak napas. Tapi kalau mereka dulu, pasukan apa yang Allah kabarkan? Pasukan apa? Bahkan nanti Ya'juj dan Ma'juj, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan dia merasa bahwasannya dia telah menghancurkan semua pasukan-pasukan di muka bumi, sampai dia panah ke langit, aku akan bunuh yang di langit. Dia lemparkan panahnya ke langit sampai panahnya jatuh ke bumi berdarah. Dia tertipu, di langit sudah kubunuh. Siapa yang dia ingin bunuh di langit? Allah. Ya'juj dan Ma'juj mengakui Allah di langit. Dia ingin bunuh Allah. Pagi harinya Allah utus pasukan yang kecil, pasukan itu memakan leher-leher mereka sampai mereka mati. Ternyata pasukan-pasukan Allah itu ada yang kecil yang nggak kelihatan. Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Gak ada yang tahu bagaimana pasukan-pasukan Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 133, fa arsalna 'alaihim tafan wal jarad wal qumal wal dafadi' wad dam ayat mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami utus kepada mereka tofan. Ada yang mengatakan tofan ini angin yang kencang yang dibarengi dengan api yang panas. Wal jarad, kami utus kepada mereka jarad, belalang-belalang yang menghabiskan semua pertanian mereka. Wal kumal, kami utus kepada mereka kumal, kutu. Wal dafadi, kami utus kepada mereka kodok-kodok. Subhanallah. Waddam, dan kami utus kepada mereka darah. Mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka orang-orang yang sombong dan mereka orang-orang mujrim. Ternyata Allah telah mengutus dari orang-orang sebelum kita beraneka ragam, Allah berikan wabah kepada mereka. Bukankah dengan banyaknya belalang yang menghancurkan perkebunan itu pun dikatakan sebagai wabah? Kutu-kutu sebagai wabah, tikus sebagai wabah, bahkan penyakit-penyakit sebagai wabah. Allah mengatakan dalam surat yang lain,
Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Telah kami utus kepada umat-umat sebelum kalian dan kami hukum mereka bil ba'sa'i wad dharra, dengan mudarat dan kejelekan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarra' tunduk patuh kepada Allah. Walaula ijahum ba'suna tadarra'u, kalau seandainya tidak datang kepada mereka hukuman dari kami agar mereka tunduk kepada kami. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ma nazalal bala illa bi dzanbin wa ma rafa'a illa bi taubah. Berkata Abdullah bin Abbas, atau berkata Al-Abbas radhiyallahu an, bapaknya Abdullah bin Abbas berkata, tidaklah Allah turunkan bala kecuali dikarenakan satu dosa, tidaklah Allah mengangkat bala kecuali dengan taubat. Maka taubat, kembali kepada Allah, itu salah satu cara yang dianjurkan dan bahkan yang diwajibkan dalam Islam untuk menolak bala dan wabah. Semua kita, ayah, ibu, anak, adik, perempuan, laki-laki, semuanya taubat kepada Allah. Taubat itu menyebabkan diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wailul lil arab min syarri qad iktarab, celakalah orang Arab dari kejelekan mereka telah dekat. Rasul mengatakan, kalian akan diberikan hukuman oleh Allah, kalian akan diberikan bala oleh Allah. Maka para sahabat atau sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kami akan diberikan wabah, penyakit, bencana oleh Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, idza kathural khabas. Kata Rasulullah SAW, iya, akan Allah berikan kepada kalian bencana jika kejelekan itu sudah mendominasi. Maka bisa jadi orang mukmin yang baik pun terkena wabah ini. Orang yang tidak baik pun terkena. Orang mukmin yang beriman kepada Allah terkena, orang yang kafir pun terkena. Tetapi walaupun sama-sama terkena, mereka berbeda di sisi Allah. Jika orang mukmin yang kena, maka akan menggugurkan dosanya. Kita akan bahas nanti ini. Tapi orang kafir yang terkena, maka menjadi azab bagi mereka. Bisa jadi di rumah sakit yang sama, penyakit yang sama, dokter yang sama, bahkan meninggal dalam keadaan yang sama. Tapi yang satu mukmin, yang satu tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman menjadi azab bagi dia. Orang mukmin menjadi pengangkat dosa bagi dia. Bagaimana sikap kita? Kita sudah katakan tadi, ini semua dari Allah, tawakal kepada Allah, taubat kepada Allah, doa kepada Allah, tadarruk kepada Allah. Lalu bagaimana sikap kita dengan penyakit ini? Oh Ustaz, karena kita sudah tawakal Ustaz, ya sudah. Tawakal kalau begitu, gak usah jaga imunitas tubuh, gak usah jaga jarak, gak usah pakai obat, gak usah pakai jaga diri, tawakal saja sama Allah. Tidak. Tawakal itu dikatakan tawakal dibarengi usaha dan keyakinan. Kalau cuman keyakinan tanpa ada menempuh usaha yang benar, itu bukan tawakal. Orang tawakal adalah orang yang seperti burung, kata Rasulullah. Yaghdu khimasa wa ruhu bitana. Bagaimana burung? Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatut thair. Masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Bagaimana hati seperti burung? Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Orang mukmin juga ketika menghadapi masalah atau ketika menghadapi wabah, dia harus tawakal. Bagaimana tawakalnya? Serahkan diri kepada Allah, tapi jangan lupa menempuh sebab. Jika ada orang mengatakan tawakal kepada Allah tapi tidak menempuh sebab, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu menunjukkan kekurangan akal. Duduk di masjid, banyak doa, zikir, sholat duha, zikir lagi, lalu istri dan anaknya di rumah nanya, ayah, kapan mau kerja? Nanti, doa dulu.
tapi nggak pernah kerja. Kalau dibilang, ayah gimana kerja, ini anak-anak butuh makan, tawakal sama Allah. Ayah udah doa di masjid. Ya subhanallah, itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal, kau usaha maksimal dan serahkan hasilnya kepada Allah. Maka ketika seorang sahabat turun dari ontanya, ya Rasulullah, ini ontaku kuikat atau kubiarkan dan aku tawakal kepada Allah. Artinya, kalau kuikat kemungkinan dia hilangkan kecil. Kalau kubiarkan dia, ya kalau memang punyaku dia nggak akan pergi. Kalau dia bukan punyaku dia akan pergi. Ya Rasulullah, ini onta kuikat kah atau kubiarkan? Maka Rasul mengatakan, akil fatawakkal ala Allah. Ikat ontamu, kemudian tawakal kepada Allah. Rasulullah mengajarkan tempuh usaha yang benar, kemudian serahkan kepada Allah. Orang tawakal itu adalah prinsipnya orang mancing sebenarnya. Orang mancing pergi ke laut, dia bawa pancingan, dia bawa umpan, dia pilih tempat yang dia anggap terbaik dan banyak ikan. Tapi dia nggak tahu di bawah itu ada ikan apa, dan dia nggak tahu ikan mana yang akan dia dapat. Tapi dia cuma lempar, bismillah. Dia pergi ke tengah laut, dia bawa pancingan, dia bawa umpan, dia pilih tempat yang dia anggap bagus, banyak ikannya. Ini semua sebab. Dia lempar kailnya, dia lempar anak pancingnya. Tapi ketika dia menunggu ikan yang datang, dia nggak bisa ngatur itu. Dia tawakal sama Allah. Itulah tawakal. Lah begitulah orang mukmin. Kalau kita berbicara tadi katanya semua dari Allah, Ustaz, penyakit dari Allah, Allah yang kasih, betul. Tapi kan semua ada sebab. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la adwa wa la tiarah. Kata Rasulullah, enggak ada penyakit menular, wala tiarah, tidak ada tiarah. Tiarah itu kejadian-kejadian alam yang berkaitan dengan kesialan atau keberuntungan. Burung-burung yang dikaitkan dengan kesialan dan keberuntungan. La adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular, kata Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, fafirru minal mazdum kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah SAW, larilah engkau dari penyakit yang menular sebagaimana engkau lari daripada singa. Bahkan suatu hari, hadis yang sering kita dengar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama teman-temannya ingin masuk ke suatu negeri di Syam. Dulu Syam itu terkenal dengan sebagian tempatnya adalah tempat yang di situ wabah taun banyak tersebar. Maka ketika dia masuk ke satu negeri itu, sebelum dia masuk, Umar dikabarkan, wahai Umar, negeri ini sedang terkena wabah. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Umar, ya sudah kita masuk saja, tawakal sama Allah. Kata Umar, atau dia katakan, ya Umar, kalau memang kena, itu takdir Allah. Maka Umar mengatakan, kita balik, jangan masuk ke dalam negeri itu. Aku ditanya pada Umar, ya Umar, bukankah kita masuk saja, kalau memang tidak kena kita sakit, ya kita nggak sakit. Maka kata Umar, aku lari dari takdir menuju takdir yang lain. Artinya menjauh dari penyakit itu pun salah satu cara untuk bisa menghindar dari penyakit. Maka kata para ulama, kita tidak boleh meyakini penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, dan itu nggak mungkin. Penyakit gak bakalan bisa menular dengan sendirinya, dan penyakit tidak akan bisa memilih siapa yang akan dia kenakan. Tapi yang menularkan Allah, yang memilihnya Allah. Maka kalau dikatakan tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ada penyakit menular tapi dengan izin Allah. Bahkan sebuah riwayat dikatakan, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau nggak ada penyakit menular, kenapa onta yang sehat kalau dicampur dengan onta yang sakit, maka onta menjadi sakit semua? Kata Rasulullah SAW, siapakah yang pertama kali menciptakan atau membuat hewan onta ini sakit? Jawabannya Allah. Maka penyakit asalnya adalah tidak ada yang menular kecuali dengan izin Allah. Tetapi kita menjaga dari orang-orang yang sakit agar kita tidak terkena penyakit, itu pun bentuk dari tawakal. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, jika kamu mendengar taun, penyakit wabah di satu daerah, fala taqdamu, jangan kau masuk kepada daerah itu. Wa idza waqa'a bil ard
kalau sudah terjadi wabah itu di suatu negeri, wa anta biha, dan kamu ada di dalamnya, fala takhruj firaran min, jangan kau lari karena kau takut darinya, lari darinya. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau orang sudah terkena, maka jangan dia pergi kepada orang yang tidak kena. Kalau orang yang tidak kena, jangan dia masuk kepada orang yang sudah kena. Ini kata para ulama, ini pada hakikatnya adalah salah satu konsep social distancing. Jadi konsep social distancing sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yuridanna mumridun ala musih, jangan orang yang sakit menularkan kepada orang yang sehat. Artinya Rasulullah ingin memisahkan yang sakit dengan yang sakit, yang sehat dengan yang sehat. Itu tawakal. Tawakal menempuh sebab, tawakal juga menjadikan sebab-sebab itu sebagai sebuah cara agar dia terhindar dari penyakit. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, di antara sebab yang bisa kita lakukan yang dibenarkan oleh Islam adalah berobat. Dalam Islam berobat itu ada dua bentuk. Yang pertama berobat menghilangkan penyakit, yang kedua berobat untuk menolak penyakit. Ini dua-duanya dikatakan berobat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi bisa jadi obat itu digunakan ketika penyakit sudah turun. Bisa jadi juga obat digunakan ketika penyakit belum turun tapi kita khawatir terkena penyakit. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Rasulullah SAW ketika menceritakan jika kalian di waktu subuh lalu kalian memakan 7 buah butir kurma, maka 7 buah butir kurma ajwa, maka kalian tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun, kata Rasulullah. Kata para ulama berdalil dengan hadis ini. Perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan barang siapa yang di pagi harinya memakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia tidak akan terkena sihir dan di hari itu dia tidak akan terkena racun. Pertanyaannya, sihir dan racunnya sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi Rasulullah mengabarkan, kalau kau tidak mau kena sihir dan racun di hari ini, makanlah 7 buah kurma. Berarti 7 buah butir kurma ini obat penangkal sebelum terjadinya penyakit. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh kita memakan obat yang menangkal sebelum datangnya penyakit. Ini namanya penjagaan. Termasuk juga doa. Doa yang tadi kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu dari penyakit. Di antaranya penyakit yang disebutkan juga penyakit-penyakit yang menular. Ini doa-doa, didoa. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, maka akan terjaga dia dalam satu hari ini. Pertanyaannya, dia baca doa ini fungsinya apa? Menjaga dari penyakit. Maka para ulama mengatakan boleh bagi kita menempuh sebab dengan menggunakan obat yang menjaga dari penyakit sebelum penyakit itu datang. Dan itu dibolehkan. Ya. Juga diantaranya adalah menggunakan obat. Maka dari ini sebagian ulama mengatakan imunisasi itu boleh karena dia adalah obat menjaga sebelum datangnya penyakit. Kalau kita berbicara boleh, sebagian ulama menganggap itu boleh. Berdalil dengan hadis ini, Rasulullah SAW membolehkan kita memakan 7 butir buah kurma sebelum datangnya penyakit. Padahal penyakit belum datang, tapi obatnya sudah dimakan. Berarti berobat sebelum datang penyakit dan khawatir penyakit itu datang diperbolehkan. Yang berikutnya berobat adalah ketika penyakit itu telah datang. Ini sebagian ulama, ikhtilaf ulama, apa hukum berobat ketika penyakit telah datang? Ada yang mengatakan wajib berobat. Karena Rasulullah mengatakan tadawu, berobatlah kalian. Perintah dari Rasulullah SAW hukum asalnya adalah wajib. Ada yang berpendapat adalah tidak berobat. Kenapa? Karena ada seorang wanita, dia ketika itu punya penyakit yang suka
mungkin seperti epilepsi, kadang-kadang dia lupa atau dia sakit, maka dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya penyakit, doakan aku supaya sembuh." Kata Rasulullah, "Kalau kau sabar walakil jannah." Kalau kau sabar untukmu surga. Kalau mau aku doakan, kau akan sembuh. Maka dia memilih, ya begitu ya, kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih surga. Artinya dia nggak berobat di sini. Dia tetap dalam penyakitnya. Lalu dia minta, ya kalau begitu ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar tidak tersingkap dan terbuka auratku ketika aku sakit. Rasulullah doakan itu. Nah, para ulama sebagian berdalil dengan hadis ini, kalau begitu, ini perempuan milih sabar daripada milih berobat. Sebagian berpendapat berobat, sabar lebih baik daripada berobat. Ada yang mengatakan berobat itu wajib. Apa dalilnya? Tadawu. Rasulullah perintahkan, berobatlah kalian. Maka mana yang benar? Sebagian ulama atau Syekh Utsaimin mengatakan tergantung kembali kepada penyakit. Kadang ada penyakit yang kita nggak perlu berobat, kita harapkan dia sembuh dengan sendirinya. Tapi ada penyakit, kalau kita nggak berobat, celaka buat diri kita dan celaka buat orang lain, bahkan bisa mengganggu ibadah kita. Kalau yang seperti ini penyakitnya, berobat kita. Karena Rasulullah SAW pun berobat ketika dia sakit. Maka berobat di dalam Islam itu salah satu sebab dan termasuk bentuk tawakal kepada Allah. Bentuk tawakal kepada Allah. Kalau kita mau berbicara lagi tentang permasalahan-permasalahan yang lain, tentang masalah-masalah ibadah, banyak sekali. Tapi kita sekarang ingin mengambil masalah yang berikutnya adalah bagaimana adab seorang muslim ketika dia mendapatkan penyakit secara umum. Yang pertama, orang muslim ketika dia mendapatkan penyakit dan mendapatkan musibah dan wabah, dia harus sabar dan ridho kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballah. Katakanlah, tidak akan pernah ada yang menimpa musibah kepada kami kecuali yang telah Allah tuliskan. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Inna i'zamil bala ma'izamil jaza." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita ridha dengan apa yang Allah telah takdirkan berupa penyakit ini, maka Allah akan ridha kepada kita. Kalau kita ridha dengan penyakit tersebut, Allah akan ridha kepada kita. Maka orang mukmin harus yakin apapun yang dia dapatkan, baik yang dia sukai atau tidak, jika itu dari Allah, pasti itu baik. Jangan pernah dia berburuk sangka kepada Allah sehingga apa yang dia dapati seolah-olah kejelekan. Tidak, apa yang didapati oleh seorang muslim dari musibah, dari perkara penyakit apapun itu, sampai syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, itu baik. Kenapa baik? Karena Allah menginginkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah berikan dia musibah. Musibah dalam harta kita, musibah dalam diri kita, musibah dalam anak kita, musibah dalam usaha kita, musibah dalam penyakit kita. Itu kebaikan. Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Maka orang mukmin ketika mendapatkan penyakit, yang pertama dia sabar kepada Allah. Yang kedua, dia menempuh sebab tadi yang kita sebutkan. Baik dia menjaga jaraknya, tidak bercampur dengan orang sakit, atau bahkan dia juga memakan obat atau menguatkan dirinya agar terhindar dari penyakit. Ya. Yang berikutnya adalah dia harus hadirkan dalam dirinya sakit apapun yang dia alami, kesulit apapun yang dia hadapi, itu penggugur dosa.
Maukah kita digugurkan dosa kita di dunia dan ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berdosa? Atau kita ingin di dunia kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, enggak pernah ketimpa musibah, enggak pernah tertimpa masalah, tapi ternyata ketika berhadapan dengan Allah, Allah letakkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bagi seorang muslim, dia ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosanya telah terhapus. Bagaimana dosa itu terhapus? Salah satunya adalah dari kebaikan Allah. Allah berikan penyakit kepada kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang meninggal, orang mukmin yang meninggal, setiap kesulitan, kesakitan, kepedihan yang dia dapati, maka itu akan meringankan dosanya dan meringankan siksa di akhirat bagi dia. Dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira, ajjala lahu uqubata fid dunya. Idza aradallahu bi'abdin syarra, amsaka bidzanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, jika Allah menginginkan bagi seorang hamba itu kebaikan, apa yang Allah kasih? Apakah Allah kasih dia harta? Apakah Allah kasih dia dunia? Belum tentu. Dunia belum tentu kebaikan. Apa yang Allah kasih? Ajjalalahu uqubatu fid dunya. Allah segerakan bagi dia hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, jika Allah menginginkan bagi hambanya itu kejelekan, amsaka bi dzanbihi, Allah biarkan terkumpul dosanya hatta sampai yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nanti ketika hari kiamat dia mati, diberikan semua dosanya kepada dia. Ya subhanallah. Maka orang mukmin hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kafarallahu bi khataya, kecuali pasti akan menggugurkan dosa. Lah bagaimana lagi dengan orang mukmin yang sakit, yang dia harus diimpus, yang dia harus disuntik, yang dia harus dijahit? Kalau satu duri saja menusuk kakinya sudah menggugurkan dosa. Berapa kali dia disuntik dalam sehari? Berapa banyak dia mendapatkan impusan? Berapa banyak dia mendapatkan jahitan? Illa kafarallahu bi khataya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya di hadapan Allah. Mana yang lebih baik? Allah gugurkan dosa kita di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala menagih dosa kita di akhirat? Pasti Allah gugurkan dosa kita di dunia itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala tagih nanti di akhirat, dan kita tidak akan mampu. An-naru jahannam asyad, yang ketika itu apinya lebih panas, yang ketika itu siksanya lebih sakit, yang ketika itu nggak ada yang bisa menolong. Sekarang kalau kita sakit di dunia masih ada yang nolong, masih ada yang bisa memberikan kita kebaikan, masih ada nikmat. Tapi kalau di akhirat Allah pegang dosa kita, Allah biarkan dosa kita, ternyata Allah berikan di akhirat, ya subhanallah, nggak ada yang bisa tolong. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari itu nggak bermanfaat harta kita, di hari itu nggak bermanfaat anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Yauma yafirru mar'u min akhi. Ada yang menganalogikan semua wabah yang mirip dengan pohon, atau semua wabah yang tersebar yang menyebabkan orang itu meninggal, maka itu akan mengantarkan dia kepada syahid. Orang mukmin ini tauhid kita dengan wabah. Tauhid kita dengan wabah, kita tawakal kepada Allah. Kalau seandainya kita terkena penyakit, maka kita katakan qaddarullah masya'a wa fa'al. Semuanya adalah takdir Allah, kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis juga, atau disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh para ulama, di antara perkara yang harusnya dijaga seorang mukmin ketika dia tertimpa musibah atau di dalam keadaan wabah seperti ini, perhatikan dari mana kau dapat berita. Jangan menambil berita yang menambah ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kerisauan, bahkan menambah huru-hara.
Orang mukmin, orang yang paling pandai untuk mendapatkan dari mana dia mendapatkan berita. Orang mukmin, orang yang paling tahu bagaimana harusnya dia bersikap ketika dia menghadirkan atau ketika dia mendapatkan sebuah masalah. Maka dikatakan oleh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akumul fasiqum binaba'in fatabayyanu." Jika datang padamu berita dari orang-orang yang fasik, maka fatabayyanu, kau cari kepastian dan kebenaran berita tersebut. Disebutkan juga oleh para ulama, di antara sikap seorang muslim, ya, yang harus dia miliki ketika terjadi wabah dan bala adalah dia harus tahu wabah yang terbesar dan bala yang terbesar yang harus dia takuti adalah bala jika bala itu mengenai agamanya. Jika wabah musibah itu mengenai harta kita, harta akan datang dan akan pergi. Jika wabah dan penyakit itu mengenai tubuh kita mungkin sakit, tapi kalau kita ikhlas dan ridho, maka Allah akan angkat derajat dan gugurkan dosa. Jika wabah itu terkena kepada anak kita, mungkin anak kita akan meninggal. Ketika dia meninggal, dia akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Jika wabah itu kepada keluarga dekat kita, maka itu bisa menjadi penggugur dosa dan menjadi syahid bagi mereka. Tapi kalau wabah ini, musibah ini mengenai agama kita, iman kita yang rusak, salat kita yang rusak, puasa kita yang rusak, akidah kita yang rusak, itu lebih bahaya daripada hanya badan kita yang sakit. Itu lebih bahaya daripada hanya harta kita yang hilang. Maka di dalam sebuah riwayat disebutkan dalam syarah Qadi rahimah ta'ala, dia berkata, "Inni la usabu bin musibah." Sungguh aku tertimpa musibah dan aku memuji Allah terhadap 4 keadaan ketika aku timpa musibah. Yang pertama, aku memuji Allah, lam yakun a'dhamu min. Karena aku tertimpa musibah, ada orang yang lebih dahsyat daripada aku tertimpa musibah. Yang kedua, ahmadu idza razaqani sabar. Aku memuji Allah karena Allah telah memberikan dalam diriku sabar. Yang ketiga, in lam yakun a'dhamu minha ahmadu in razaqani sabar. Ahmadu in wafaqani listirja' lima arju minas sawab. Yang keempat atau yang berikutnya, aku memuji kepada Allah ketika Allah memberikan aku taufik untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika aku mendapatkan musibah. Wa ahmadu illam yaj'alha fi dini. Yang terakhir, aku memuji Allah ketika aku mendapatkan musibah selama musibah itu bukan pada agamaku. Sebagian orang ada yang takut dari corona, betul-betul takut dari corona sebagaimana dia takut dari harimau. Tapi dia nggak takut kalau agamanya rusak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami itu pada agama kami. Maka ini yang menjadi modal kita, agama kita, iman kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, ini yang harus lebih kita jaga daripada segalanya. Kalau harta kita hilang, Allah akan ganti. Kalau anak kita hilang, akan memberikan syafaat. Kalau diri kita sakit, akan menggugurkan dosa. Tapi kalau iman kita yang rusak, musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan agama kita yang sakit. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang mukmin haruslah lebih menjaga keimanannya. Keimanannya dengan beramal soleh kepada Allah. Keimanannya dengan belajar ilmu agama. Keimanannya dengan tetap menjaga keistiqomahan. Jangan sampai gara-gara kita takut dengan dunia, akhirnya agama kita rusak. Padahal agama kita lebih kita jaga daripada dunia kita. Rasulullah SAW telah mengatakan banyak dalam hadis, bahkan Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau agama kita yang rusak, maka bukan hanya dunia kita yang rusak, akhirat kita rusak. Kalau akhirat kita rusak, sementara kita hidup selama-lamanya di sana. Adapun kalau cuma dunia yang rusak, mungkin bisa berganti.
Ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah, agama kita ini adalah istiqomahan kita. Agama kita adalah rasul mal kita, modal kita ketemu Allah. Gak ada yang bisa kita bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala kecuali agama yang baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Jadi kalau kita ketimpa musibah berupa harta, berupa penyakit, tapi agama kita baik dan hubungan kita dengan Allah baik, bahkan mendekatkan diri kita kepada Allah, maka puji dan syukurilah itu. Masih ada satu kebaikan yang pada diri kita. Tapi jika Allah tidak pernah berikan ujian dunia kepada kita, Allah bentangkan dunia kepada kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah enggak berikan kita penyakit, tapi Allah jauhkan kita dari agama, Allah lalaikan kita dari agama, Allah malaskan kita untuk sholat, bahkan Allah bencikan kita kepada agama, iyadzubillah, itu bisa jadi istidraj. Itu musibah yang lebih besar, karena musibah yang mengantar kepada neraka. Kalau musibah penyakit, paling tidak hanya mengantarkan kita kepada kematian. Musibah dibakarnya rumah atau kebakarnya toko, itu akan mengantarkan kepada ruginya harta. Betul, itu rugi. Tapi kalau musibah agama kita menjadi murtad, naudzubillah, atau musibah terjadi menjadi futur, ya subhanallah. Sebagian orang ketika ditanya ngaji di mana, oh saya ngaji di As-Sunnah. As-Sunnah mana? As-Sunnah di kota di sini. Oh iya, saya juga dulu di sana. Oh dulu, sekarang enggak, sekarang enggak dulu, tapi ya subhanallah. Seolah-olah agama itu dulu, kalau sekarang udah enggak pegang agama lagi. Seolah-olah agama itu bisa berubah. Fastaqim kama umirt. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam Quran, fastaqim, istiqomahlah engkau ya Muhammad, kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad saja diperintahkan istiqomah oleh Allah. Lah apalagi kita. Istiqomah ini merupakan jalan para nabi. Bahkan orang-orang soleh menyebutkan dan berdoa dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadana. Dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah, bagaimana lagi kita yang di zaman ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan. Kita kepada keimanan, wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan di hati kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Bayangkan kalau sudah dijadikan hati cinta kepada iman, bukan hanya cinta, wa zayyan, diindahkan keimanan dalam hati, maka dia cinta kepada kebaikan. Dia akan, kalau orang sudah cinta kepada kebaikan, dia akan terus menjaga kebaikan itu. Wa karraha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Allah jadikan dalam hati kalian benci kepada kefasikan, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang Allah bimbing. Ternyata orang yang Allah jadikan di hatinya cinta kepada keimanan, bahkan keimanan menjadi indah, salat menjadi nikmat, baca Quran menjadi tenang, zikir menjadi hiasan bibirnya, bersedekah menghibur dirinya, salat malam menjadikan munajat dia dengan Allah, bahkan dia benci kepada kemaksiatan, hatinya jauh dari kepada kemaksiatan. Jika hatinya jauh dari kepada kemaksiatan, maka dia tidak akan melakukan maksiat.
inilah orang-orang yang dikatakan ulaika humur rasyidun. Mereka orang yang Allah bimbing. Inilah orang yang sukses. Orang yang sukses itu bukan dunia yang dikasih oleh Allah. Bahkan Allah katakan, ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu bangga dengan harta yang telah Allah berikan pada mereka, mereka menyangka bahwasannya Allah telah menyegerakan kebaikan bagi mereka. Kata Allah, bal la yashkurun, akan tetapi mereka enggak sadar harta itu, anak itu, jabatan itu menjauhkan mereka dari Allah. Tapi orang beriman, habbaba ilaihimul iman, ditumbuhkan dalam dirinya cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubihim, Allah hiasi, indahkan keimanan itu. Wa karraha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan, Allah jadikan dia benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Kalau kita sudah diberikan dua ini dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah diberikan keindahan keimanan. Dicintakan kepada iman berarti dicintakan kepada amal soleh, maka dicintakan kepada kebaikan. Dibencikan kepada kekafiran dan kemaksiatan, maka mudah bagi dia meninggalkan kemaksiatan dan mudah bagi dia meninggalkan kekafiran karena dia benci. Berbeda dengan orang yang dibalik, benci dengan keimanan, cinta dengan kemaksiatan, dia akan sulit menjadi orang yang baik. Karena kecintaannya kepada kemaksiatan, kebenciannya kepada kebaikan. Maka dia kalau membenci kebaikan, dia tidak akan pernah berbuat baik. Tapi kalau dia cinta kepada kemaksiatan, dia sulit keluar dari kemaksiatan itu. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah jaga agama kita dalam diri kita dan Allah tidak berikan musibah kepada agama kita, maka ini nikmat Allah yang paling besar, karena nikmat ini mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Sudah hampir 1,5 jam pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Tafadhol. Mungkin pakai kertas, tafadhol. Ya, buat semuanya mau silakan langsung tulis di kertas, terus nanti dibuka ke depan. Panitia juga mohon pertolongan buat ngambil pertanyaan dari akhwat ya. Yang dari ikhwan juga mungkin diputar pertanyaannya. Oh ya, ini ada buku syarat salah satu usul. Ini nanti dibagikan buat jamaah ikhwan, khusus ikhwan yang bisa jawab pertanyaan dari Ustaz. Jadi bukan yang menyampaikan pertanyaan, tapi yang bisa jawab pertanyaan dari Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah. Ada sekitar 5 buku syarah salah satu usul yang disyarah oleh Fahad bin Nasr bin Ibrahim bin Sulaiman. Ini penyuntingnya. Oh, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masya Allah. Pertanyaan ana, tadi Anda menyebutkan beberapa poin tentang harusnya seorang muslim ketika mendapatkan wabah. Anda minta 3 poin saja. Silakan Pak, yang angkat tangan duluan, silakan. Poin pertama Pak. Pertama, yakini bahwa semua itu ciptaan Allah. Yang kedua, maka kalau itu ciptaan Allah, kembalilah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, tetap menempuh ikhtiar. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Saya juga tadi sebutkan, kalau kita tertimpa penyakit, ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang mukmin. Fadhal akhi. Sabar dan ridho. Ikhtiar sebagai pelipur dosa. Ikhtiar. Yang ketiga, tingkatkan cinta untuk meraih surga. Iya. Hah? Bisa tambah satu lagi? Anda sebutkan sekitar 5 tadi. Gak apa-apa, ini buat antum. Masya Allah. Anda masih sebutkan juga tadi, kalau antum ketimpa musibah, sebesar apapun musibah itu, tetap harus bersyukur. Kenapa?
Siapa yang bisa jawab Pak? Fadhol. Hah? Silakan Pak. Penggugur dosa. Ini tadi sudah sebutkan. Selain pada itu, rumah kita kebakar, mungkin anak meninggal, berat, betul. Tapi itu akan menjadi ringan ketika kita, tadi betul Pak, diantara itu tadi sudah sebutkan. Yang lain, selama musibah itu bukan pada agama kita. Masya Allah, jazakallah khair. Selama musibah itu bukan pada agama kita, jangan bersedih, karena bisa ngangkat dosa, bisa ngangkat derajat, bisa memberikan maaf, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, Pak. Masya Allah. Ya. Tapi kalau musibah itu kepada agama kita, ini musibah di atas musibah. Walaupun orang menganggap itu bukan musibah, tapi agama kita yang terganggu, iman kita, bahkan mungkin na'udzubillah sampai murtad, itu musibah di atas musibah, kehancuran di atas kehancuran. Ustaz, saya sekarang dapat kerja di Jakarta Ustaz, Masya Allah, gajinya 3 digit Ustaz. Masya Allah, 3 digit itu, 3 digit depannya doang, belakangnya belum, 6 digit belakangnya Ustaz. Masya Allah. Kerja apa antum? Tapi syaratnya satu Ustaz, jangan Jumatan. Subhanallah, buat apa antum sebutkan angka yang banyak tapi ternyata tahu jauh dari Allah? Buat apa? Tapi kan enak Ustaz, kalau pulang kampung bisa naik mobil baru. Iya silahkan, kau bangga di kampungmu, tapi di hari akhirat ketemu dengan Allah, apa yang mau dibawa? Apakah bilang ya Allah, ini aku bawa mobil? Subhanallah. Buat apa? La yanfa'u malu wala banun, kata Allah. Gak bermanfaat harta dan keturunan illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya selamat, selamat dari kecintaan dunia, selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tadi kita bahas juga sedikit, ya, kenapa, sebab apa Allah berikan kita wabah? Sebutkan satu dalil kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Udah angkat tangan duluan, silakan. Merebaknya fahisyah, kemaksiatan dan dosa. Masya Allah, jazakallah khair. Kalau pertanyaannya berikutnya, merebaknya fahisyah, tapi kenapa yang kena bukan orang yang melakukan fahisyah aja? Jazakallah khair, afwan. Katanya musibah itu karena menyebabkan fahisyah, tapi kenapa yang kena musibah bukan orang yang fahisyah aja, orang soleh juga kena? Silakan Pak, yang angkat tangan. Baju hitam, hitam putih. Kenapa Pak? Bisa jadi karena membiarkan, tidak mengingkari kemungkaran. Dan kalau seandainya orang yang baik juga kena, maka itu sebagai pengugur dosa. Berbeda dengan pelaku maksiat, maka itu sebagai azab. Bisa jadi sakitnya sama, meninggalnya sama, tapi yang satu soleh, yang satu jelek. Yang soleh agar menggugurkan dosa, yang jelek akan sebagai azab bagi mereka. Allah musta'an. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol. Mungkin teman-teman ada bertanya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada mic-nya mungkin? Jauh? Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Vaksin. Dengan adanya wabah ini, sebagian kita itu ada tidak jadi dua bagian atau jadi tiga bagian yang berbeda pemahaman. Pertama mungkin sama-sama kita yakini bahwa penyakit ini dari Allah. Tetapi ketika kita berusaha atau ada upaya untuk kita tawarkan kepada Allah, tawaran berbeda. Ada yang tawarannya yakin karena ini bukan dari Allah, karena ini dari Allah. Saya usaha saya adalah berdoa kepada Allah sehingga tidak terkena penyakit. Dan saya tegar saja dengan kondisi apapun. Tetapi
Kita sudah, ya terima kasih Pak, sudah tertangkap pertanyaannya, bahwasannya kita sama-sama tawakal dan tahu ini dari Allah. Tapi ternyata menempuh tawakal kita beda-beda. Ada yang mau berobat dengan vaksin, ada yang tidak. Mana yang lebih tawakal, yang vaksin atau yang tidak? Maka jawabannya dua-duanya tawakal. Kita berbicara hukum asal. Hukum asal berobat sebelum datang penyakit apa dalam Islam? Bolehkah atau wajib? Hukum asal berobat sebelum datang penyakit di dalam Islam, bolehkah atau wajib? Boleh. Berdalil dengan hadis makan buah kurma. Berarti sesuatu yang boleh, yang melakukan boleh, yang tidak melakukan boleh. Ini hukum asalnya. Yang tidak melakukan apakah tidak tawakal? Ya enggak, karena enggak ada kewajiban. Yang ada perintah itu ketika sudah sakit, tadawu, berobatlah kalian ketika sudah sakit. Sekarang ketika belum sakit, apakah wajib berobat? Sehingga orang yang tidak berobat dikatakan tidak tawakal? Jawabannya tidak. Apakah orang yang berobat sebelum sakit dikatakan tidak tawakal? Tidak juga. Karena dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya. Lalu masalahnya sekarang Ustadz, ini jadi wabah. Maka kemungkinan besar kita kena. Maka apakah menjadi wajib bagi kita vaksin? Allah alam ya Pak. Pemerintah Indonesia saja tidak mewajibkan 100% warganya vaksin semua. Apakah ada peraturan pemerintah 100% warga Indonesia vaksin semua? Cuman yang mau vaksin hidupnya gampang, yang nggak vaksin agak susah. Ya pilih saja hidupmu yang mana yang mau. Kalau mau susah sedikit ya silahkan. Lah kalau kamu nggak vaksin berarti kamu nggak social distancing, berarti kamu nggak, ya nggak bisa. Siapa yang mengatakan berobat sebelum datang penyakit itu wajib? Siapa yang mengatakan? Mana dalilnya? Yang ada perintah itu ketika datang penyakit, tadawu, berobatlah kalian. Itu pun masih diperselisihkan. Apa hukum berobat ketika sudah sakit? Maka Allah alam Pak, berobat atau menggunakan vaksin, ya kita mengatakan tetap vaksin itu diperbolehkan. Ya, vaksin itu diperbolehkan. Tapi apakah harus dan tidak? Itu tergantung keadaan orang masing-masing. Contoh, kalau dulu ada beberapa penyakit yang Indonesia vaksin polio umpamanya, di negeri lain nggak perlu, Indonesia perlu karena ada penyakit di Indonesia. Atau sebagian penyakit yang di luar negeri kita nggak butuh, ya nggak usah. Tapi kalau sekarang seperti ini keadaannya Ustaz, nyebar semua. Kita mau vaksin atau tidak? Kalau pemerintah mewajibkan kamu vaksin dan hidupmu sulit tanpa vaksin, ya silahkan vaksin. Tapi kalau ternyata kata pemerintah, ya kami cuma mewajibkan 80%, yang lebihnya anjuran. Lah sudah Pak, saya ikut yang 20% aja umpamanya. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya nggak bisa naik pesawat, ya udah saya naik mobil kemana-mana. Nggak bisa pulang kampung, ya udah saya video callan umpamanya. Nggak bisa umroh dan haji, ya nggak apa-apa, kebetulan belum ada uang karena corona umpamanya. Ya itu kembali kepada dia Pak. Jadi kita nggak bisa menghakimi, oh orang nggak vaksin berarti kamu tuh nggak tawakal, berarti kamu begini begitu, nggak bisa. Oh berarti kamu membangkang pemerintah. Yang namanya membangkang itu tidak menerima. Kita bukan tidak menerima, kita katakan pemerintah tidak mewajibkan 100%. Maka kamu mau yang jadi berapa persen? Kamu mau yang 80% ya silahkan, kamu mau yang jadi 20% ya silahkan. Allah alam. Seperti itu. Ya, jadi dua-duanya tawakal Pak. Yang bervaksin tawakal kepada Allah karena diperbolehkan, yang tidak bervaksin juga masuk tawakal kepada Allah. Allah musta'an. Bila ada yang lain silakan. Ya, kalau ada yang masih mau tanya lagi, sambil menunggu pertanyaan dari jemaah, mau mengingatkan sedikit bahwa setelah kajian di sini, insya Allah pada asal Ustaz sudah akan mengisi di Masjid As-Sunnah. Nanti insya Allah pada asal di Masjid Sunnah. Jadi buat seluruh jemaah yang mau menghadirinya silakan hadir di kajian. Ya, kita cukupkan. Ya, intinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau itu sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas nasihat dan ilmunya.
insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua yang hadir ya, dan jangan lupa dicatat materinya. Kemudian mungkin langsung kita berdoa ya. Fadhal. Dengan mengucapkan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.